mark my words, AI is far more dangerous than nukes. The biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do. And they think they're smarter than they actually are. This tends to plague smart people. They define themselves by their intelligence, and they don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. AI adalah kata kunci yang sering muncul di dunia bisnis dan media. Hal ini sudah memiliki efek nyata bagi banyak industri. Dan tidak sedikit dari berbagai industri tersebut yang bergantung pada sebagian besar tenaga kerja manual. Ketakutan umum di kalangan analis adalah kemungkinan bahwa AI akan mengakibatkan pengangguran massal di dunia, karena setiap pekerjaan akan menjadi serba otomatis dan tenaga kerja manusia tidak lagi diperlukan. Pada tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet bahwa AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu, mungkin orang hanya menganggapnya bercanda atau lebay. Tapi belakangan ini, peringatan Elon Musk tersebut mulai terbukti. Trevor Hinton, yang dijuluki Godfather AI, mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dari AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. About AI, you've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that. Buat kalian yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir semua platform sosial media dan hampir di semua software komputer. Contoh paling sederhana adalah aplikasi TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa dilakukan? Contohnya adalah mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah karena dibantu oleh AI. Artificial Intelligence disebut kecerdasan buatan karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya, salah satu algoritmanya disebut sebagai Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia, sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa menyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan oleh taksinya China. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuat musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. Dalam dunia militer, membuat para ahli khawatir teknologi itu bisa menimbulkan perang. Chief Executive Tesla, Elon Musk, yang dikenal karena pandangannya yang terang-terangan terhadap AI. Tahun lalu, ia memperingatkan bahwa teknologi tersebut dapat mengakibatkan perang dunia ketiga. Killer robots, machines that hunt down and terminate humans, have caught the public's imagination in science fiction, cyberpunk, and dystopian genres for generations. And while we're still far away from Terminators roaming the streets, the sci-fi of the past is starting to become today's reality. From increasingly autonomous drones to intelligent malware attacks on Iran, AI is becoming a key weapon in the arsenal of 21st century warfare. Komentar Elon Musk tersebut memberikan rasa takut yang sangat nyata bagi para ahli. Beberapa analis berpendapat bahwa pengembangan senjata otonom mematikan dan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan militer
membuka kemungkinan perang AI semakin meningkat. Intelligence, machine learning, and autonomous devices are all different kinds of systems that try to do the same thing, mimic some aspects of human intelligence. They give machines the ability to think in a limited way and allow them to work on problems normally reserved for humans, such as pattern and speech recognition, data analysis, and decision making. These tools are not new. Amazon, Google, and other mega corporations have used them to build vast commercial empires by predicting the wants and needs of their customers through big data, the vast and seemingly endless amount of information that is generated online. Para ahli juga khawatir bahwa AI dapat digunakan untuk pengawasan massal. Di China, ketakutan itu sepertinya menjadi kenyataan. China menggunakan kombinasi teknologi pengenalan wajah dan AI untuk kepentingan pihak berwenang dalam menekan tingkat kejahatan. Menurut laporan New York Times yang diterbitkan awal bulan ini, China saat ini memiliki sekitar 200 juta kamera pengintai. Negara yang berlomba-lomba menjadi pemimpin global dalam AI pada tahun 2030 ini ingin meningkatkan nilai sektor AI-nya menjadi 1 triliun yuan atau setara dengan 146,6 miliar US dollar. Salah satu perusahaan yang memimpin AI dan teknologi pengenalan wajah adalah SenseTime. Dengan nilai bisnis sebesar 4, miliar US dollar, SenseTime yang didukung oleh Alibaba memberikan otoritas di Guangzhou dan Provinsi Yunnan dengan identifikasi wajah bertenaga AI. 这个进入到社会中之后，可能很多人也没有太多的朋友，然后也没有家人的陪伴，也缺少伴侣。那么将来这种情感陪伴，甚至是伴侣机器人，也是一个市场需求。那么老年人的需求就更直接，就是我们现在年轻人确实少，然后很多年轻人离开家。 然后也很难陪伴在老人身边，所以陪伴老人的这个需求是我们现在为什么总在提说老人陪护的机器人，这是因为这个需求它很明显、很直接。SenseTime mengatakan di situs webnya bahwa Biro Keamanan Publik Guangzhou telah mengidentifikasi lebih dari 2.000 tersangka kejahatan sejak tahun 2017 dengan bantuan teknologi tersebut. Dan belakangan ini, orang-orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Yang membuat para programmer kaget adalah ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu yang singkat. Bahkan, manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Itu belum seberapa. Ada satu hal yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menebak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. An image of a giraffe and lots of other photos. They watch the brain scans, they start to correlate between them. This is with the same technology that did the Google soup, just with image diffusion. And then what it does is it closes the eye looking at what the person's looking at, and it just looks at the brain scans. And the question is, could the AI figure out, based just on the brain scan, what the person was looking at? And this is a real example, and it found out that the person was looking at a giraffe. This is the image that the AI produced. This is crazy. Your dreams are no longer safe because when you dream, your mind runs in reverse through the things you've seen that day. If you had an fMRI scanner on, the AI could technically know what you're dreaming about. Hal inilah yang membuat Tristan Harris dan Asa Raskin yang pernah membuat dokumenter sosial dilema di Netflix, baru-baru ini, ia merilis video terbarunya yang berjudul AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10 atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu?
Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap beberapa bulan. Yang mengerikan, ada prediksi bahwa tahun 2045 AI akan menjadi sampai di titik singularitas. Singularitas artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia jika disatukan. Hal inilah yang membuat sebagian orang khawatir AI suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film.